Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sambutan kata shalomnya beda dari selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Bapak Ibu Saudara memang orang Kristen. Ya, bukan orang Indonesia. Selamat sorenya lebih lembut dibanding shalomnya. Tapi nggak ada masalah karena hari ini kita bukan membicarakan atau men-sharingkan tentang ucapan selamat pagi atau shalom, atau selamat sore atau shalom, tapi tentang menang atas kekecewaan. Bapak Ibu Saudara siap belajar? Kita belajar bersama-sama, amin? Amin? Pastikan sama kanan kirinya, bilangin sama kanan kirinya, kita belajar 30 menit ke depan bersama-sama, amin? Sehingga kebenaran firman Tuhan ini bisa menguatkan dan meneguhkan kita bersama-sama. Menang atas kecewa. Klik. Nah, kata-kata ini Bapak Ibu Saudara adalah kata-kata orang yang kecewa. Aku tidak memintamu untuk menurutiku dan penuhi semua apa mauku, tapi tolong mengertilah sedikit perasaanku. Kenapa enggak banyak begitu ya? Tolong mengertilah sedikit perasaanku. Kalau saya banyak, mengertilah banyak perasaanku. Tapi ini ungkapan orang yang kecewa pastinya. Selanjutnya, thanks kamu udah buat aku terluka dan kecewa. Ini rohani banget. Pasti ini anak Tuhan. Pasti pemimpin komunitas sel. Karena ada thanks. Walau dia dikecewakan, dia mengucapkan terima kasih. Lanjut. Kecewa dengan sikapmu. Kemudian biarkan saat ini aku galau. Tahu ya Bapak Ibu Saudara galau ya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara duduk di tempat ini karena tidak galau di rumah. Ya, karena banyak orang yang datang ke gereja karena galau di rumah, galau dengan suami, galau dengan istri, jadi duduk di gereja. Apalagi gereja-gereja sekarang indah, tenang, nyaman, dan entertainnya bagus. Tapi Bapak Ibu Saudara kayaknya bukan. Tapi Bapak Ibu Saudara, ucapan-ucapan tadi adalah ucapan-ucapan orang yang kecewa. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kecewa adalah kecil hati, tidak puas karena tidak terkabul keinginannya. Karena tidak terkabul keinginannya, hatinya kecil. Kemudian cela atau cacat. Yang ketiga, gagal atau tidak berhasil. Kecewa karena tidak terkabul keinginannya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kecewa adalah perasaan yang pasti dialami atau dirasakan semua orang. Selama manusia memiliki perasaan dan terhubung dengan orang, pastilah mengalaminya. Selama kita terhubung dengan orang lain dan kita memiliki hati, pasti kita kecewa. Kecuali kita udah gak punya hati lagi. Atau hati kita udah bantet. Atau sudah mati hati nuraninya. Atau yang kedua, kita tidak terkoneksi dengan orang lain. Kita hidup sendiri, kebaktian-kebaktian sendiri, persembahan-persembahan sendiri, dipakai sendiri. Nah itu pasti gak ngalami kekecewaan. Kecuali ngalami kekecewaan dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, kekecewaan sama dengan ekspektasi, harapan yang tidak sesuai dengan realita. Tidak sesuai dengan fakta. Kekecewaan adalah harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Saya berharap anak saya Saira yang umur 6 tahun kemudian dia juara 1 di sekolahnya. Tapi ketika hasil ujiannya dikeluarkan ternyata tidak juara 1. Saya kecewa. Karena harapan saya dia juara 1. Tapi faktanya dia enggak juara 1. Mengalami kekecewaan. Nah mari kita coba buka Bapak Ibu Saudara Yohanes pasal 21 ayat 15. Yang bawa Alkitab bisa dibuka. Yohanes pasal 21 ayat 15. Oh jangan repot-repot membuka Alkitab karena ternyata di layar sudah ada. Tapi jangan coba-coba di rumah seperti ini Bapak Ibu Saudara. Karena tidak akan pernah terjadi itu.
Nah, Yohanes pasal 21 ayat 15, 16 dan 17 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara dan Bapak Ibu Saudara lihat di monitor. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, ternyata sarapan Alkitabiah. Amin. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 16, kata Yesus pula kepada Simon untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17 yang ketiga kali, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara, menurut tulisan bahasa aslinya, di ayat yang ke-15, Tuhan berkata kepada Simon seperti ini, Simon, apakah engkau agape terhadap aku? Kemudian Simon menjawab begini, aku pilio kepadamu Tuhan. Di ayat ke-16, setelah Tuhan berkata gembalakanlah domba-dombaku, karena saya tidak khotbah tentang gembala dan domba. Kemudian di ayat ke-16 Tuhan berkata kembali, Simon anak Yohanes, apakah engkau agape terhadap aku? Simon kembali berkata, aku pilio kepadamu Tuhan. Karena ekspektasinya, harapannya bahwa apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ucapkan dijawab balik oleh Simon dengan ucapan agape, tapi ternyata tidak terjadi. Tuhan berkata begini yang ketiga, Simon anak Yohanes, apakah engkau pilio kepada aku? Kemudian Simon berkata, aku pilio kepadamu Tuhan, aku mengasihimu. Apa yang kita belajar dari sini Bapak Ibu Saudara? Bahwa harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan menimbulkan kekecewaan. Suami berharap kepada istri, tapi faktanya apa yang diharapkan tidak terjadi, suami kecewa kepada istri. Istri berharap kepada suami agar suami jadi imamat yang rajani, bukan cuma jadi raja di keluarga, tapi jadi imamat yang rajani. Tapi tidak terjadi. Faktanya berbeda dengan ekspektasinya. Si istri kecewa. Orang tua kecewa kepada anak, anak kecewa kepada orang tua. Pemimpin kecewa kepada yang dipimpin kecewa kepada pemimpin. Karena harapannya tidak sesuai dengan faktanya. Nah, harusnya yang terjadi, kita seperti Yesus. Kita bisa menyesuaikan kondisi yang ada. Harapannya disesuaikan dengan faktanya. Kalau tidak, kekecewaan akan terus terjangkit di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaannya, pernahkah Bapak Ibu Saudara dikecewakan? Aku naon ya teh cicing wae. Bapak Rija Solihin itu. Pernahkah Bapak Ibu Saudara dikecewakan? Sering. Banyak setiap hari, setiap kali. Kalau pertanyaan itu cepat sekali kita menjawabnya. Nah, pertanyaan yang kedua Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu Saudara mengecewakan? Emang pernah gitu? Perasaan mah ente dah. Biasa aja. Biasa aja lagi. Karena begini Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu bahwa dikecewakan itu enggak enak, pastinya kita harus belajar untuk tidak mengecewakan. Setuju? Bapak Ibu Saudara setuju? Ada amin? Kalau kita tahu bahwa dikecewakan tidak enak, kita pastinya belajar untuk tidak mengecewakan. Kalau kita tahu bahwa menunggu itu menyesalkan, menunggu itu mengesalkan, ya harusnya jangan datang terlambat. Ya ke gereja jangan datang terlambat. Maaf, ini bukan menyerempet. Ini menusuk. Ya jam 5 ya jam 5 ibadahnya. Enggak maksud saya
Kembali ke poin yang semula Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tahu bahwa dikecewakan itu tidak enak, harusnya kita belajar untuk tidak mengecewakan siapapun, dimanapun, kapanpun saatnya. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Nah saya yakin dan percaya kita pasti belajar untuk tidak mengecewakan. Karena kita tidak mau dikecewakan. Coba lihat kanan kirinya. Apakah dia orang yang mengecewakanmu? Karena begini, hanya orang yang terdekatlah yang sering mengecewakan kita. Bukan orang jauh. Saya ingat satu kali cerita tentang seorang dukun jadi-jadian. Kemudian didatangi oleh seseorang. Pak dukun, saya kehilangan handphone. Pak dukun pura-pura mengocek-ngocek air, kemudian air diludahi, kemudian dilihat di terawang, seolah-olah di terawang. Dukunnya bilang begini, ini yang ngambil bukan orang jauh. Ya iyalah, kalau orang jauh ya nggak mungkin tuh. Kumaha tuh nyokot jauh, pasti orang dekat. Ini pasti orang dekat. Maksud saya gini Bapak Ibu Saudara, hanya orang yang terdekat yang bisa mengecewakanmu. Yang sangat bisa mengecewakan. Siapa dia? Di sampingmu itu. Ya anak kita, ya komsel kita. Saya bingung lihat orang di komsel, saya tidak mau lagi datang ke komsel itu. Kenapa? Saya kecewa. Ya itu berarti komsel yang sehat kalau Bapak Ibu Saudara kecewa di sana. Karena komsel yang sehat adalah tempat yang tidak aman buat orang yang mau bertumbuh. Ya komsel harus ada gesekan dong. Komsel harus ada tabrakan dong. Ya itu namanya keluarga. Karena orang terdekatlah punya potensi untuk mengecewakan kita Bapak Ibu Saudara. Nah mari kita lihat Yesus, beberapa ungkapan Yesus. Ada 5 ungkapan Yesus bahwa menunjukkan bahwa dia kecewa. Coba dibuka, nah ini dia. Ini Yesus kecewa dengan Yudas Iskariot, pastinya kecewa. Karena dialah pengkhianatnya. Amen. Lihat, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Yesus kecewa. Ungkapan ini menunjukkan bahwa Yesus kecewa kepada Yudas. Selanjutnya, ungkapan ini menunjukkan bahwa Yesus kecewa kepada Petrus. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Ungkapan kecewa dari Tuhan kita Yesus. Selanjutnya, ini waktu Yesus di Getsemani. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapat mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ungkapan bahwa dia kecewa dengan murid-muridnya. Tuhan lagi doa, mereka tidur. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ungkapan Yesus kecewa kepada umat Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Itu ungkapan Yesus untuk umatnya di Yerusalem. Selanjutnya, yang terakhir, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Dari ayat-ayat ini kita tahu bahwa Yesus juga mengalami kekecewaan. Tapi Yesus tidak memendam kekecewaan. Dia kontroversi, dia hajar bukan orang-orangnya, tapi sikap mereka dengan kata-kata yang langsung. Itu yang Yesus lakukan. Beda dengan orang Tasik. Ulah diomongkeun. Kagok tengenah. Keun bae lah eta urusan dia dengan Tuhan. Rohani banget. Padahal Yesus enggak loh Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan bisa kecewa, kalau Tuhan pernah kecewa, saya yakin dan percaya, kita pun pernah kecewa dan dikecewakan. Dan orang-orang terdekatlah yang pastinya sangat sering mengecewakan kita. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, saya ada sebuah klip. Klip ini
sangat menggetarkan. Sedikit seram. Menggetarkan Bapak Ibu Saudara. Waktu saya lihat klip ini, saya melihat bahwa kekecewaan itu harus diselesaikan. Ini level yang tertinggi. Dia dikecewakan bukan karena omongan. Dia dikecewakan bukan karena sikap. Dia dikecewakan karena anaknya dibunuh. Dan ini anaknya satu-satunya. Penerus generasi dari keluarga ini. Tapi keluarga ini mampu melepaskan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara segera silakan menyaksikannya. Saya sebagai orang yang percaya, yang kenal dekat sama Tuhan, saya selalu beranggapan bahwa semuanya akan menyenangkan buat saya. Tetapi ketika kami mendengar bahwa ada orang yang melakukan kejahatan kepada anak kami sehingga Sarah meninggal gitu. Saya nggak percaya kenapa Tuhan dengan janjinya untuk menyertai kami, kok sampai Sarah mati terbunuh gitu. Saya menyalahkan Tuhan dan saya marah sama Tuhan. Saya tidak pernah membayangkan juga bahwa anak sematawayang kami dipanggil lebih cepat dari saya sama istri saya. Orang tua itu seperti masa lampau kita, bahwa orang tua meninggal kita masih punya harapan ke depan untuk membentuk keluarga, untuk punya anak. Tapi pada saat ditinggal anak, masa depan itu udah gak ada. Dan pada saat di RSCM itu saya melihat suatu penglihatan. Saya berdiri di sebuah arena pertandingan, banyak sekali penontonnya. Lalu saya melihat seorang pria, dia berkata, "Engkau harus mengasihi musuhmu, kalau tidak keselamatanmu akan dicabut. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Allah itu kasih, akulah dia. Aku tidak dapat menyangkal diriku. Aku menciptakan manusia serupa gambarku. Jadi kamu kuat." Lalu saya tertawa. Kuat, saya bilang gitu. Kalau aku dicaci maki, aku masih kuat. Kalau aku dihina, aku masih kuat. Kalau aku dipermalukan di depan orang, aku masih kuat. Tapi kalau ini, nanti dulu Tuhan. Saya akan pukul-pukul dulu. Setelah itu saya akan biarkan mereka. Itu yang ada di dalam pikiran saya dan keinginan saya. Lalu Bapak bilang begini, aku sayang mereka. Dan itulah yang membuat aku menangis banget. Bapak, engkau tega. Engkau seharusnya bilang sayang sama aku, sama Sarah. Jangan bilang sayang sama mereka. Mereka kan udah jahat sama Sarah. Seharusnya Bapak menghibur aku. Lalu Bapak bilang, engkau anak sulung yang iri hati. Cuman waktu datang ke RSCM itu, saya merasa tenaga saya itu, saya begitu lemas gitu loh. Saya secara pribadi seperti tidak ada tenaga. Saya berhadapan dengan dia setelah dia dinyatakan sebagai pelaku. Dia masih di rumah duka. Sosok Kasifah yang begitu kecil sampai saya jagain kurang lebih 3 atau 4 orang dengan 1 security. Saya bisa membalas, ada kesempatan, tapi saya tidak memakai hak saya untuk membalas itu secara langsung. Pembalasan itu bukan hak saya, tapi hak Tuhan. Lalu saya juga mendapat penglihatan ketika pemakaman itu saat Sarah mau dikuburkan. Saya berdoa begini, Tuhan kuatkan aku, Tuhan kuatkan aku. Ini terakhir kalinya aku lihat Sarah akan dikubur. Jadi saya itu diseret pelan-pelan seperti saya masuk ke kolam. Dan airnya itu adalah air kasihnya Bapak. Saya tahu rasanya kasih Bapak yang luar biasa. Saya tahu hatinya Bapak itu, Hafid dan Asifah itu adalah anak-anak Bapak juga. Jadi Bapak itu sedih, aduh nak kenapa sampai engkau melakukan hal yang jahat. Jadi Bapak mau mengambil mereka berdua untuk kembali ke dalam dekapannya dengan hal yang benar. Jadi saya bilang, sudah Bapak, jangan engkau tarik aku lagi lebih dalam untuk merasakan kasih-Mu. Bapak bilang, setiap hari aku menangis untuk setiap perbuatan manusia yang berbuat jahat. Saya bingung, Tuhan, setiap hari engkau gak capek ya nangis ya. Pantas saja Bapak memberikan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Karena saya tahu luar biasa. Saya bilang, Bapak sudah, jangan engkau tarik aku lebih dalam lagi. Aku ini mamanya Sarah, aku gak pengen orang anggap aku edan. Saya bilang begitu. Mana mungkin saya berani mempunyai rencana yang jahat kepada orang yang Bapak kasih.
Jadi orang kadang-kadang sering bertanya-tanya, loh kalau udah mengampuni ya udah nggak usah ngotak-ngatik tentang proses hukum. Kalau melihat orang bersalah kita nggak menegur, nggak ngasih tahu, kita ikut bersalah juga. Orang berbuat salah, tapi sampai berbulan-bulan tidak mau mengakui kesalahannya. Saya meyakini bahwa kalau orang sama sesamanya tidak mau kesalahannya, apalagi sama Tuhan yang nggak kelihatan. Yang menyelamatkan kehidupan dia di kehidupan kekal bukan karena proses hukum. Jadi segeralah mengakui kesalahannya, bertobat dan meninggalkan kejahatan-kejahatan yang sudah mereka lakukan untuk berbalik sama Tuhan. Bukan hanya rutinitas ibadah, tapi punya relasi secara khusus sama Tuhan. Tadinya aku udah mau mengampuni, tapi aku mau tetap, udah biar aja, aku nggak mau ketemu, nggak mau apa sama mereka berdua. Tapi ketika aku dikasih hati yang baru, aku menjadi tahu, aku sayang sama mereka seperti Bapak sayang, dan aku tahu itu bukan asalnya dari dalam diriku. Ini loh, aku tuh punya rencana yang kayak gini. Kebaikanku itu luas sekali, jadi engkau harus belajar dariku. Jadi aku sebetulnya juga dibentuk. Aku dan suamiku dibentuk gitu. Jadi Tuhan, ternyata engkau benar-benar luar biasa. Anak satu-satunya Bapak Ibu Saudara, penerus keturunan mereka, Bapak Suroto dan Nyonya Elizabeth. Tapi mereka berani melepaskan pengampunan. Kalau cuman kecewa karena diejek, dicaci, dianggap enggak ada. Tapi ini buah hatinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jika rasa kecewa dan dipendam, itu dapat menjadi beban berat buat pikiran dan hati. Bahkan dapat berkembang menjadi benci dan dendam. Jika rasa kecewa yang ada saat ini, kita pendam, dapat menjadi beban yang sangat berat buat hati dan pikiran kita. Akan berubah menjadi benci dan dendam. Kadang kita nggak tahu bahwa itu kecewa. Padahal dia tersembunyi di relung hati kita yang paling dalam. Satu kali saya terkaget-kaget, ternyata di jaket saya itu banyak semut. Waktu saya telusuri ternyata semut tidak mungkin di sana bisa ada dengan sendirinya. Waktu saya rogoh ada permen Bapak Ibu Saudara di dalamnya. Dan saya baru sadar permen itu yang membuat semut itu berkerumun di sana. Kecewa, kadang kita nggak sadar ini kecewa bukan ya. Padahal dia tersembunyi di hati kita yang paling dalam. Dan kita sepelekan. Oh ya, kalau anak kita dibunuh seperti bapak ibu tadi mungkin kita bilang ini kecewa. Jelas. Tapi ada kecewa-kecewa yang kecil yang kita nggak tahu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Mungkin itu permen yang tersembunyi dalam jaket kemudian membuat segala sesuatu bahkan semut masuk ke sana. Karena itu jangan dipendam. Bisa membuat hati dan jiwa berbeban berat. Akhirnya kita menjadi pembunuh berdarah dingin. Dengan kata-kata, dengan sikap kita. Bagaimana mungkin hadirat Tuhan mau hadir dan turun di gerejanya kalau itu terjadi? Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu kecewa apa yang sedang ada dalam diri Bapak Ibu Saudara, dalam hati Bapak Ibu Saudara. Karena hanya Bapak Ibu Saudara yang tahu dan Tuhan. Dan kita manusia adalah orang atau pribadi yang sangat pintar menyembunyikan segala sesuatu bagi dirinya. Padahal dia tersembunyi dengan rapat. Saya nggak perpanjang di situ. Nah, agar menang dari kekecewaan ada 4 hal Bapak Ibu Saudara yang akan saya bagikan dengan sangat cepat pada hari ini. Agar menang dari kekecewaan. Yang pertama, mengatasinya dengan mengekspresikan secara proporsional. Mengatasinya dengan mengekspresikan secara proporsional. Mengatasinya dengan mengekspresikan secara proporsional. Proporsional artinya seimbang, merata, tidak berat sebelah, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Kadang-kadang kita penonton, kita manusia adalah sutradara yang sangat baik untuk menambahi scene dalam sebuah film atau dalam film kehidupan kita.
Padahal faktanya A, kemudian waktu kita ceritakan kepada orang lain bertambah, bahkan mungkin berkurang. Pakai kata-kata begini lagi. A, jangan bilang-bilang ke siapa-siapa ya. Ini cuman saya dan Anda saja. Si Eta, ta Ibu Eta, tuh kiyo, wah. Kemudian ke yang lain, jangan bilang siapa-siapa ya. Cuman padamu saya bilangin. Si itu apalagi di kota Tasikmalaya, Bapak Ibu, itu gosip, tahu itu gosip, kecepatannya melebihi kecepatan suara dan cahaya. Baru hari ini, detik ini terjadi di sini. Kita keluar dari gedung ini, udah kemana-mana beritanya. Masya Allah. Proporsional, tidak menambahi, tidak mengurangi. Sesuai dengan fakta yang ada Bapak Ibu Saudara. Ekspresikan secara proporsional. Kalau A ya katakan A, kalau B ya katakan B. Mari kita buka sebuah ayat. Matius 18 ayat 15. Matius 18 ayat 15. Oh, ada. Apabila saudara-saudara berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Alkitab aja mengajarkan value yang luar biasa. Kalau ada yang punya masalah, tegur 4 mata, face to face. Kalau dia nggak berubah, nggak bertobat, bawa seorang saksi atau 2 orang saksi. Nah kalau nggak berubah dan bertobat lagi, baru diumumkan di depan jemaat. Proporsional. Karena yang kita sedang hajar bukan orangnya, tapi masalahnya. Yang setuju katakan amin. Amin? Iya. Kita ini kan anak-anak Tuhan, seharusnya value yang kita lakukan adalah value-nya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena itu agar kita menang atas masalah, atas kekecewaan, mengatasinya dan dengan ekspresi yang proporsional. Karena itu ada sebuah quote yang bagus saya ambil ini dari seorang guru sekolah minggu kita. Berkata begini, saat sedang kemelut, jangan gampang buka mulut agar tidak menambah kemelut. Saat sedang kemelut, jangan gampang buka mulut, agar tidak menambah kemelut. Saat sedang ada masalah, jangan gampang buka mulut, agar tidak menambah masalah. Yang pertama, ekspresikan secara proporsional, agar kita menang dari masalah, dari kekecewaan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengatasinya dengan berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17, bisa dibuka? 1 Tesalonika 5 ayat 17. Berkata begini, tetaplah berdoa. Ini adalah ayat terpendek di Perjanjian Baru. Tapi kuasanya dahsyat luar biasa. Semua ayat berkuasa luar biasa. Tetaplah berdoa. Berdoa itu ibarat bernafas, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berhenti berdoa berarti berhenti bernafas. Kalau kita berhenti bernafas berarti kita mati, alias innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu Bapak Ibu Saudara berdoalah. Supaya apa? Supaya kita mendapat kekuatan untuk mengubah masalah-masalah kita. Dengan berdoa bukan masalah selesai, tapi kita mendapat kekuatan agar kita mampu dan sanggup mengatasi semua kekecewaan yang ada dalam diri kita. Kan ada yang bilang begini, kalau lagi emosi jangan buat keputusan, tenangkan diri. Saya yakin kalau kita berdoa, hadirat Tuhan akan menaungi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara datanglah pada jam-jam doa. Ada doa pagi, ada doa siang, ada doa sepakat bersama pengerja, ada doa terobosan. Bapak Ibu Saudara pasti tahu jam-jam doa tersebut dilakukan pada jam apa saja. Ada amin? Berdoalah. Berdoa menjadi ciri dan gaya hidup kita. Dimanapun kita tetap berdoa. Kapanpun kita ada, dimanapun kita ada, kita tetap berdoa. Karena doa
membuat kita bernafas. Saya curiga Bapak Ibu Saudara kesini pakai nafas buatan. Oh, enggak, maafkan saya, mungkin saya salah. Yang kedua, mengatasinya dengan berdoa. Ada yang bawa tabung oksigen? Oh, enggak. Oh, haleluya. Luar biasa. Yang pertama mengatasinya dengan mengekspresikan secara proporsional, yang kedua mengatasinya dengan berdoa, Bapak Ibu Saudara. Karena saya percaya bahwa kerendahan hati kita ditunjukkan bahwa kita suka berdoa. Dan kesombongan hati kita menunjukkan bahwa kita tidak suka berdoa. Enggak, saya enggak bilang Bapak Ibu Saudara sombong. Saya cuma bilang kerendahan hati kita menunjukkan bahwa kita suka berdoa. Dan kesombongan hati kita membuat kita tidak berdoa. Saya enggak bilang Bapak Ibu Saudara sombong ya. Enggak ya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Kita sudah mau sampai yang keempat. Yang ketiga, mengatasinya dengan fokus kepada visi dan tujuan dari Allah. Yang pertama tadi mengatasinya dengan mengekspresikan secara proporsional. Yang kedua, mengatasinya dengan berdoa. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mengatasinya dengan fokus kepada visi dari Tuhan. Mari kita buka Alkitab Amsal 29 ayat 18. Saya percaya ayat ini adalah ayat favorit untuk beberapa orang dari Bapak Ibu Saudara. Amsal 29 ayat yang 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Terjemahan bahasa Inggrisnya berkata begini, if there is no vision, the people perish. Jika tidak ada wahyu, tidak ada visi, tidak ada tujuan, manusia binasa. Bukan khotbah tentang visi Bapak Ibu Saudara, tapi yang pastinya kalau kita ada di tempat ini, kita tahu kenapa kita ada di tempat ini. Ada amin? Karena visi membuat kita terarah, visi membuat kita melupakan yang lain. Visi membuat kita terarah di dalam jalan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita tidak binasa, Bapak Ibu Saudara. Saya ingat cerita tentang Yakub, saya ceritakan lagi. Yakub kemudian melihat seorang wanita cantik bernama Rahel. Ya begitu ya tante, Rahel. Nah, waktu dilihatnya Rahel ini cantik, kemudian hatinya terpikat dan dia dapat visi. Ini dia nih, bakal ibu dari anak-anakku. Kemudian dia cari tahu siapa kira-kira yang punya ini Rahel. Ternyata yang punya Rahel adalah Laban. Masih sepupu jauh masih saudara jauh dari Yakub. Yakub itu arti namanya Bapak Ibu Saudara penipu. Laban arti namanya sang penipu. Jadi si penipu ketemu sang penipu begitu. Tapi ini bukan cerita tentang Yakub, bukan tentang visi Bapak Ibu Saudara. Yang saya mau arahkan bahwa kalau kita punya visi seperti Yakub. Kemudian Yakub bilang begini, Pak Laban, saya mencintai banget anak Bapak yang namanya Rahel. Cantik betul Pak, aduh luar biasa. Bolehkah aku meminang dia? Kemudian Laban bilang, boleh. Asal engkau bekerja kepadaku 7 tahun lamanya. 7 tahun itu bukan waktu yang singkat Bapak Ibu Saudara, lama. Akhirnya apa yang dilakukan? Yakub bekerja 7 tahun, betul? Nah setelah 7 tahun, besoknya mau 7 tahun, ya hari ini dia bersuka cita betul karena dia akan mendapat sang pujaan hati, sang kekasih hati yang dia idam-idamkan selama 7 tahun. Kemudian dia nggak tahu apa-apa, Laban bilang begini, pokoknya kamu datang ke sebuah kamar, lampunya dimatikan, pokoknya Rahel ada di sana. Dia nggak peduli apapun, dia masuk ke kamar tersebut, Bapak Ibu Saudara. Singkat cerita, karena itu 17 tahun ke atas, ada anak-anak di sini, Bapak Ibu Saudara. Kemudian besok paginya waktu dia bangun, Lea, hancur hatinya. Tapi karena dia mencintai Rahel, dia datang kembali kepada itu Laban. Walau aku engkau tipu sang jenderal penipu, aku tetap mencintai Rahel. Berikan Rahel kepadaku. Oke, 7 tahun lagi kerja. Maksud saya Bapak Ibu Saudara,
belajar dari Yakub. Kalau kita punya visi, kita bisa seperti Yakub ini. Karena visi mengarahkan kita kepada track yang benar. Karena itu Bapak Ibu Saudara, coba tanya Tuhan. Coba tanya Tuhan, tujuan Bapak Ibu Saudara hidup apa? Iya, tujuan Bapak Ibu Saudara menikah apa? Lah yang lain menikah ya saya menikah. Ya kucing dia menikahnya. Tujuan Bapak Ibu Saudara punya anak apa? Kalau saya tanya ini juga Bapak Ibu Saudara mungkin lupa, apa visi gereja kita? Oh ya, apa ayo yang tahu dikasih 50.000 sama Pak Wahyudi. Menjadi gereja yang menjangkau, memuridkan dan bagi 50.000 kali berapa itu ya Pak? Oke, visinya tahu. Misinya? 100.000 kalau tahu. Kali ini dari tante. Mengasihi Tuhan dan sesama dimulai dari, iya, pinter. Lulus, SMK-nya kayaknya lulus semua ini. Yang belum ikut SMK ikutlah. Supaya Bapak Ibu Saudara mengalami pertumbuhan. Setelah itu ikut yang bertumbuh berbuah. Nah, kembali lagi kepada visi Bapak Ibu Saudara, coba tanya Tuhan, apa tujuan Bapak Ibu Saudara? Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara nggak tahu tujuan Bapak Ibu Saudara datang ke sini, seperti yang saya bilang dari awal. Mungkin Bapak Ibu Saudara galau di luar. Wah, ini khotbahnya kok begini? Saya udah capek-capek datang ke sini, bayar beca deh. Bukan, waktu nyanyi kelihatan tidak ekspresinya. Enggak. Ekspresi kok. Enggak, maksud saya Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya fokus dan tujuan yang dari Tuhan, kita bisa seperti Yakub, mengabaikan segala sesuatu dan berlari pada tujuan ilahi. Ketika Bapak Ibu Saudara punya tujuan yang jelas menikah, waktu goncangan badai kayak apapun, Bapak Ibu Saudara tahu dan yakin bahwa dialah yang dari Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara. Jadi harus dipertahankan. Badai seperti apapun. Mau gosip datang seperti apapun, Bapak Ibu Saudara tetap teguh. Dialah yang dari Tuhan. Walau bentuknya sudah berubah, Bapak Ibu Saudara pastikan bahwa dialah yang dari Tuhan. Ada amin. Amin. Yang terakhir. Mengatasinya dengan melepaskan pengampunan. Matius pasal 6 ayat 14. Mari kita buka bersama. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Kata pengampunan, kata mengampuni Bapak Ibu Saudara tertulis di situ, bahasa Inggrisnya tertulis forgiveness. Forgiveness artinya begini, to release, melepaskan. Tapi tidak mengampuni, itu to hold, menahan. Makanya dalam pengampunan itu dilepaskan pengampunan. Sama seperti doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bukan maafkanlah kami seperti kami memaafkan orang yang bersalah kepada kami. Ampuni, artinya begini Bapak Ibu Saudara, lepaskan pengampunan, setelah itu gak usah diingat-ingat lagi. Karena sudah selesai. Ngomong mah gampang, ya ayatnya bilang begitu kumade ya tuh. Ya sudah, kalau diulangi lagi 7 kali 7, ya itu Pak Bu, mengampuni, to release, melepaskan. Karena begini, hanya orang-orang yang kuatlah yang bisa mengampuni.
Ada amin? Ciri-ciri orang yang mengampuni adalah orang yang kuat. Orang yang kuat, yang bisa mengampuni. Bukan orang yang lemah. Dan kita adalah orang-orang yang kuat. Saya mau pakai kata ini. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Itu khotbahnya tadi yang dibawakan oleh Ibu Lucy di Youth. Artinya kita harus mampu dan bisa melepaskan pengampunan. Agar menang atas kekecewaan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, mengatasinya dengan mengekspresikan secara proporsional. Yang kedua, mengatasinya dengan berdoa. Yang ketiga, mengatasinya dengan memiliki tujuan dari Allah. Yang keempat, mengatasinya dengan melepaskan pengampunan. Saya yakin dan percaya, kalau kita belajar terus, kita akan menang dari kekecewaan. Mau itu kekecewaan kecil, sampai yang kelas wahid, kita akan mampu. Kalau kita nggak mampu Bapak Ibu Saudara, kita lihat klip berikut ini. Ini akan membuat kita harus mampu dan kudu bisa mengampuni. Harus menang dari kekecewaan. Kita saksikan klip ini. Hula Meshiach, Urame, Uchalel, Shezib Barapa. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la Via Dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él
Mari kita tundukkan kepala kita. Kata-kata saya terbatas untuk bisa menjelaskan tentang menang atas kekecewaan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan saya dan Tuhan Bapak Ibu Saudara tidak pernah terbatas. Kalau kita mampu dan bisa menyembunyikan, baik itu kekecewaan kecil atau kekecewaan besar dalam hati kita. Tapi malam hari ini, biarkan Tuhan mengingatkan itu kembali kepada kita. Karena ada orang yang kecewa pada dirinya sendiri, ada orang yang kecewa kepada lingkungannya, kecewa kepada bangsanya, kecewa pada kotanya, kecewa pada gerejanya, kecewa pada gembalanya, kecewa banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Tuhan pasti tunjukkan hari ini agar kita menang dari kekecewaan ini. Kubrana syakarallah.